Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan taujih Rabbani tentang persaudaraan yang terlupakan, surat Al-Hujurat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahmi satu sama lain walaupun di kondisi yang harusnya kita physical distancing. Tapi karena rumah kita adalah rumah, kemudian ke sekolah, kembali ke rumah. Jadi ibaratnya perjalanan kita itu dari rumah ke rumah kita sendiri. Sholawat dan salam senantiasa kita hadiahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi pengikut sunnahnya yang setia sampai akhir zaman dan kelak insya Allah di akhir zaman kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Surat Al-Hujurat, taujih Rabbani tentang persaudaraan yang terlupakan. Al-Quran adalah petunjuk jalan bagi orang-orang yang mengaku beriman. Namun, seringkali kita justru meninggalkan Al-Quran dan mengikuti hawa nafsu kita. Salah satu taujih Rabbani yang hari ini kerap ditinggalkan adalah pegangan dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam persaudaraan sesama muslim. Kita buka Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatu fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Allah lah yang menisbatkan bahwa setiap muslim adalah bersaudara. Allah naskan dalam ayat ini bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Ini sebuah keniscayaan. Rela atau tidak, suka atau tidak, Allah tetapkan setiap muslim itu bersaudara. Sebagaimana saudara kandung suka atau tidak, kalau kita dilahirkan dari ayah atau ibu yang sama, otomatis kita bersaudara. Meskipun terkadang ada sifat yang tidak kita sukai dari saudara kita, meskipun ada kekurangan, tetap saja ikatan persaudaraan itu tidak bisa lepas. Ibarat mau dicuci dengan air laut dari 7 samudera pun ikatan itu tidak akan hilang. Sama juga dengan setiap muslim. Allah sendiri yang menegaskan bahwa kita ini bersaudara. Penegasan ini bukan tanpa makna. Ayat ini bukan berita sia-sia. Ma'azallah, tidak ada yang sia-sia dalam setiap lafaz Al-Quran. Dalam ayat ini Allah tidak menyebut asdiqo, kawan atau sahabat, tapi Allah sebut ihwah, saudara, dan mudah dipahami bahwa ikatan pertemanan tidaklah sama dengan ikatan persaudaraan. Dari suku apapun, bangsa apapun, asalkan dia muslim, berarti dia saudara kita. Harus kita penuhi hak-hak uhuwah kepadanya, tidak boleh direndahkan dan dirusak kehormatannya. Ayat ini diawali dengan kata innama, yang artinya kurang lebih terjemahnya adalah hanyalah. Dalam bahasa Arab, kata ini berfungsi sebagai hasar atau pembatasan. Artinya yang bisa bersaudara hanyalah orang-orang beriman.
Kata iman di sini juga berarti Islam, al-mu'minun. Artinya di sini juga orang Islam. Kata iman dan Islam itu saling mewakili jika hanya disebut salah satu. Dalam bahasa Arab disebutkan iza jatama'a iftaraqo wa iza taroko ijtama'a. Kalau disebut salah satu berarti mewakili yang lain, dan jika disebut bersama-sama masing-masing memiliki arti yang berdiri sendiri. Jadi, bukan berarti kalau sekedar muslim tidak ada ikatan ukhuwah jika belum mukmin. Kata mukmin, orang beriman di ayat ini berarti juga muslim. Dalam hadis juga ditegaskan, al-muslimu ahul muslim. Setiap muslim adalah saudara muslim yang lain. Jangan ada dikotori antara ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah karena ayat ini. Meskipun memang iman adalah faktor terbesar dalam ukhuwah, kenyataan saat ini melemahnya ukhuwah di antara kaum muslimin karena faktor lemahnya iman. Namun bukan berarti kita tidak berukhuwah. Kita tetap bersaudara dengan saudara kita sesama muslim. Kita buka Quran surat Al-Hujurat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah wa yafa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Dan apabila ada golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zolim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zolim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kalau ada saudara kita yang berselisih, maka harus didamaikan, wajib ya, berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Dan jangan pernah membela kelompok yang salah. Kita harus tahu di mana letak benarnya secara logika. Dilihat dari dua sisi. Dari orang yang satunya mana yang lebih tepat. Dan kita tahu karakter orang yang ada di sekeliling kita. Nggak mungkin kita nggak tahu kalau saudara kita itu kita kenali, sudah lama berteman, sudah lama jadi saudara, terus kita nggak tahu sifatnya satu sama lain. Sama dengan seorang ibu yang punya anak, misalnya ada anak 6 karakter dimiliki oleh anaknya, tidak sama satu sama lain. Dan seorang ibu pasti tahu betul bagaimana karakter anak satu persatu. Jadi kita akan tahu menilai di mana yang benar dan di mana yang salah. Bukan sekadar ucapan, tapi kita lihat dari tindakan, dari apa yang mereka lakukan di kebiasaan kesehariannya. Karena teladan, sikap itu adalah apa yang terjadi di lapangan secara langsung, bukan berdasarkan laporan atau bersilat lidah. Ukhuwah adalah satu nilai yang telah Allah tetapkan, dan ini adalah ikatan yang tidak mudah diputus. Allah sebutkan di ayat ini bahwa kaum muslimin yang berukhuwah itu tetap ada kemungkinan berselisih, bahkan berperang. Hak dan kewajiban sesama muslim. Seorang mukmin, orang yang beriman adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Mereka berukhuwah atau bersaudara atas dasar keimanan dan kesamaan akidah.
Setelah Allah menyebutkan bahwa seorang mukmin itu bersaudara dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, kemudian Allah menyebutkan beberapa kiat untuk menjaga ukhuwah atau persaudaraan. Kita simak satu persatu. Mendamaikan jika berselisih. Allah berfirman, Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat 10 Fa'as sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itukah? Betul ya? Fa'aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Itu bagian belakangnya ya. Kemudian jangan saling merendahkan. Allah berfirman tetap di Quran surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yazhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab biasa ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Harusnya sebatas itu ya, nggak sampai ke bawah dia ya. Coba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan itu. Lanjutannya ya, baru lanjutannya. Berarti kita berhentinya di Al-Qab. Coba kita lihat lanjutannya. Dan janganlah, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di sini berarti minhun. Ya ayyuhallazina amanu la yasahhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairum minhun
Baru lanjutannya ke berikutnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Kan? Terus ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yasahhar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Asa yakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa yakunna khairum minhun. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Itu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Terus selanjutannya, bi'sa ismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Terakhir, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dari situ ya. Berarti jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Masuk, tadi lanjutannya sudah ada ya. Kemudian jauhi suzon, mencari-cari kesalahan dan menggunjing. Allah berfirman, kita buka Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum mayyakula mahi mayta fakarihatumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Berusaha saling mengenali dan memahami. Manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Setiap orang diberi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kadangkala seseorang diberi sifat galak, tetapi pemurah dan baik hati. Nah, itu dia.
Di sisi lain ada orang yang pendiam dan pemalu tetapi ternyata sulit diatur dan sulit dinasehati. Itu dia. Kau dan aku. Maka hendaknya kita berusaha saling mengenali dan memahami. Kita berusaha lakukan yang terbaik. Sesungguhnya hanya kebaikan dan ketakwaanlah yang menjadi tolak ukur derajat manusia di sisi Allah. Allah berfirman, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kita lanjutkan baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Iyalah, kau itu orang yang pendiam dan pemalu tetapi ternyata sulit diatur dan sulit dinasehati, ya kan? Itu kau. Mau tahu siapa kau itu? Inisialnya UE. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Allahu Akbar. Ya. Sudah selesai sampai di situ. Itulah sedikit tauji tentang apa judulnya tadi ya, saya lupa. Tentang taujih Rabbani tentang persaudaraan yang terlupakan. Jangan sampai kita menjadi saudara yang saling melupakan. Jangan sampai kita menjadi saudara yang terputus ukhuwah Islamiyahnya. Ya, persaudaraan karena Islamnya terputus lantaran terlalu peduli dengan orang lain, tidak sadar pada badan sendiri. Jangan sampai demikian. Karena kita hidup ini sudah, dulu saya ada lihat tuh di buku, saya ngambil buku kakak saya yang ada di Jakarta tuh, waktu pertama sekali kakak saya menikah, terus saya ambil bukunya, buku ayu ipar saya. Jadi di situ dikatakan bahwa, nah kan jadi saya jadi lupa, ngeblank. Ya sudah, semoga taujih besok berhasil, karena saya belum pernah yang namanya, saya nggak bisa yang namanya berbicara itu di depan, apalagi berbicara itu menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis, itu sangat sulit bagi saya ya. Karena basic saya itu hanya seorang pendidik. Dari tahun 2005 sampai sekarang saya hanya seorang pendidik, bukan penceramah. Jadi kalau sekadar pendidik, kita istilahnya itu memberi nasihat kepada yang dididik, jadi kita lebih nyaman. Kalau penceramah, mereka memberikan nasihat kepada halayak ramai, dan apa yang mereka ucapkan itu harus menjadi teladan. Tidak bisa lain yang ngomongnya pintar, ketika diteladani tidak sesuai, itu tidak pantas disebut penceramah, dai atau daiah, kiai ya, ustadz ustazah, itu tidak pantas mendapatkan sebutan demikian. Makanya kalau walaupun ya seorang pendidik sekalipun harus memberikan teladan dulu, tapi bedanya seorang pendidik itu tidak, istilahnya itu vertikal, hubungannya itu tidak langsung sama Allah. Kalau kita penceramah itu langsung
langsung berhubungan dengan Allah. Enggak. Kalau pendidik mungkin bisa malaikat kanan kiri mencatat dulu baru sampaikan ke Allah. Tapi kalau ceramah agama yang berisi dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW, itu langsung Allah yang menyaksikan. Ketika kita melakukan kesalahan, na'udzubillah, maksudnya kemunafikan kita tuh benar-benar luar biasa. Maksudnya jauh-jauhkanlah kita dari sifat munafik sebenarnya ya. Tapi maksudnya ketika kita tidak sesuai antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan, wah itu teori sekali ya. Sama kayak kata mahasiswa, cuma bisa di teori, tidak bisa di lapangan. Tuh, itu yang buruk, jangan sampai. Tapi insya Allah ketika kita memahami teori, kenapa tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga insya Allah pintu surga terbuka untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.